Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Evolusi kelas Biologi E semester 5 akan menjelaskan materi tentang bukti-bukti evolusi. Sebelum kami menjelaskan materi bukti-bukti evolusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Finka Alzi Kezeriani dengan NPM 1911060315. Nama saya Rizka Gustiani, NPM 1911060416. Nama saya Roniawati, NPM 1911060421. Untuk mengetahui lebih lanjut materi tentang bukti-bukti evolusi, mari kita simak penjelasan berikut. Subbab yang akan dijelaskan dalam materi bukti-bukti evolusi, yaitu yang pertama, bukti dari fisiologi perbandingan dan biokimia. Kedua, bukti dari anatomi perbandingan. Tiga, bukti dari paleontologi. Empat, bukti dari distribusi geografis. 5. Bukti dari observasi terhadap seleksi alam. 6. Bukti dari observasi terhadap spesiasi. 7. Bukti dari seleksi artifisial. Dan yang terakhir, bukti dari komputasi dan iterasi matematis. Pendahuluan, bukti keturunan yang sama dari makhluk hidup sudah ditemukan oleh para ilmuwan yang bekerja pada berbagai bidang selama bertahun-tahun. Bukti ini telah menunjukkan dan memverifikasi adanya evolusi dan memberikan banyak informasi mengenai proses alami dengan mana varietas dan keanekaragaman hidup di bumi berkembang. Bukti ini mendukung sintesis evolusi modern. Teori ilmiah yang terbaru menerangkan bagaimana dan mengapa kehidupan berubah sepanjang waktu. Fosil diperlukan untuk mengestimasi kapan berkembangnya beragam silsilah di dalam waktu geologis. Karena fosilisasi jarang terjadi, biasanya memerlukan bagian tubuh yang keras dan kematian di dekat tempat di mana sedimen terdeposit. Rekaman fosil hanya memberikan informasi yang sedikit dan terpotong-potong mengenai evolusi kehidupan. Bukti tentang organisme sebelum perkembangan bagian-bagian tubuh keras seperti cangkang, tulang, dan gigi sangat jarang, namun ada dalam bentuk mikrofosil tua. Demikian juga jejak dari organisme bertubuh lunak. Bukti dari genetika. Salah satu bukti terkuat keturunan yang sama berasal dari studi urutan gen. Analisis urutan komparatif meneliti hubungan antara urutan DNA berbagai spesies, menghasilkan beberapa bukti yang memperkuat hipotesis original Darwin mengenai keturunan yang sama. Bukti sederhana namun paling kuat ditunjukkan dari rekonstruksi filogenetik. Rekonstruksi filogenetik ini melengkapi hubungan-hubungan yang sudah dibuat melalui studi biokimia dan morfologi. Rekonstruksi paling umum dilakukan menggunakan urutan dari beberapa protein yang sangat kuno atau menggunakan urutan ribosomal RNA. Hubungan filogenetik juga diterapkan untuk berbagai elemen urutan yang non-fungsional, termasuk pengulangan, transposon, pseudogen, dan mutasi pada urutan-urutan pengkode protein yang tak menyebabkan perubahan urutan asam amino. Organisasi biokimia universal dan pola variasi molekuler. Semua organisme yang diketahui survival hingga sekarang memiliki dasar proses biokimiawi yang sama. Informasi genetik dikode sebagai asam nukleat, DNA atau RNA untuk virus. Ditranskripsi menjadi RNA, lalu translasi menjadi protein, yaitu polimer asam amino, oleh ribosom yang sangat terkonservasi. Urutan DNA. Perbandingan urutan DNA memungkinkan organisme dikelompokkan berdasarkan kemiripan urutan dan pohon filogenetik. Hasilnya sangat kongruen dengan taksonomi tradisional dan sering digunakan untuk memperkuat dan mengoreksi klasifikasi taksonomi. Analisis ini awalnya dilakukan oleh Carl Woese, menghasilkan sistem 3 domain, menjelaskan dua pemisahan utama pada awal evolusi kehidupan. Pemisahan pertama menghasilkan bakteri modern dan pemisahan selanjutnya menghasilkan archaea dan eukariot modern.
Retrovirus endogen. Retrovirus endogen atau endogenous retrovirus ERV adalah urutan sisa pada genom yang tertinggal dari infeksi virus di masa lalu dalam satu organisme. Karena kejadian ini jarang dan acak, penemuan posisi kromosom identik suatu virogen pada dua spesies berbeda menunjukkan bahwa mereka satu moyang. Protein. Protein vital seperti ribosom, DNA polimerase, dan RNA polimerase ditemukan pada semua bakteri primitif hingga mamalia yang paling kompleks. Kemiripan menonjol antara semua garis keturunan organisme yang survive seperti DNA, asam amino, dan lipid dua lapis mendukung teori keturunan bersama. Pseudogen juga non-coding DNA adalah DNA ekstra pada genom yang tidak ditranskripsi menjadi RNA untuk mensintesis protein. Pseudogen dapat dihasilkan ketika suatu gen pengkode mengakumulasi mutasi yang mencegahnya untuk ditranskripsi, membuatnya non-fungsional. Mekanisme lain, teori endosimbiotik menjelaskan asal-usul mitokondria dan plastida atau kloroplas yang merupakan organel sel eukariot. Sebagian proses inkorporasi sel prokariot tua ke sel eukariot tua. Teori ini tidak mengatakan organel sel eukariot berevolusi perlahan-lahan, tapi menawarkan mekanisme lompatan evolusi yang tiba-tiba dengan cara operasikan materi genetik dan menginkorporasikan biokimia dari spesies yang terpisah. Retrovirus endogen pada kucing. Kucing Felidae adalah satu contoh lain dari urutan virogen pada keturunan yang sama. Pohon filogen standar bagi Felidae memiliki kucing berukuran kecil, Felis caus, Felis silvestris, Felis nigripes, dan Felis catus, yang bercabang dari kucing besar seperti subfamili Pendorinae dan karnivora lainnya. Fakta kucing kecil memiliki ERV, sedangkan kucing besar tidak. Menyiratkan gen disisipkan ke moyang kucing kecil setelah kucing besar bercabang. Kromosom 2 pada manusia. Semua hominidae kecuali manusia memiliki 24 pasang kromosom. Manusia hanya 23 pasang. Kromosom 2 manusia adalah hasil penggabungan ujung ke ujung dari dua kromosom moyang. Bukti akan hal ini meliputi: pertama, korespondensi kromosom 2 terhadap dua kromosom kera besar. Kerabat manusia terdekat, simpanse, punya urutan DNA yang hampir identik dengan kromosom 2 manusia. Namun, mereka ada di dalam dua kromosom terpisah. Serupa halnya pada gorila dan orangutan, kerabat yang lebih jauh. Kedua, adanya sentromer vestigial. Normalnya, kromosom hanya punya satu sentromer, tetapi pada kromosom 2 dijumpai sisa sentromer yang kedua. 3. Adanya telomer vestigial. Ini normanya hanya dijumpai di ujung kromosom, tapi pada kromosom 2 ada urutan telomer tambahan di tengah. Sitokrom C. Contoh klasik bukti biokimia dari evolusi adalah varians dari protein ubiquitous. Artinya, semua makhluk hidup memilikinya, sebab ia melakukan fungsi hidup yang sangat dasar. Sitokrom C dalam makhluk hidup. Struktur primer sitokrom C terdiri dari rantai sekitar 100 asam amino.
Banyak organisme tingkat tinggi yang memiliki rantai 104 asam amino. Molekul sitokrom C banyak dipelajari untuk melihat perannya dalam biologi evolusi. Atavisme. Atavisme adalah throwback evolusi, seperti misalnya sifat-sifat yang muncul kembali padahal sudah hilang bergenerasi-generasi yang lalu. Contohnya adalah ular berkaki belakang atau paus, gigi ayam, manusia berekor, dan gigi taring besar. Biologi, perkembangan evolusi, dan perkembangan embrionik. Biologi perkembangan evolusi adalah bidang biologi yang membandingkan proses perkembangan berbagai macam organisme untuk menentukan hubungan moyang antara spesies. Gen Hook adalah salah satu dari tipe gen yang hampir universal di dalam organisme ini, yang menunjukkan asal-usul ari nenek moyang bersama. Bukti embriologi berasal dari perkembangan organisme pada tingkat embriologi dengan membandingkan beragam kemiripan embrio organisme. Sisa sifat-sifat moyang sering muncul dan menghilang pada berbagai tahapan proses perkembangan embrio. Struktur homolog dan evolusi divergen adaptasi. Derajat kemiripan antara dua organisme dapat menunjukkan seberapa erat tingkat kekerabatan di dalam evolusi. Yang pertama, kelompok dengan sedikit persamaan diduga menyimpang dari moyang sama lebih awal dalam sejarah geologi dibanding kelompok dengan banyak persamaan. Kedua, dalam menentukan seberapa kerabatnya dua hewan, anatomiwan komparatif mencari struktur yang secara fundamental mirip walaupun fungsi saat dewasanya bisa saja berlainan. Struktur semacam ini disebut struktur homolog dan mengindikasikan asal-usul yang sama. Ketiga, dalam kasus di mana struktur-struktur yang mirip ini berfungsi berbeda saat dewasa, perlu dilacak asal dan perkembangan embrionya. Asal-usul perkembangan yang mirip menggambarkan mereka memiliki struktur sama, dan dengan demikian berasal dari moyang yang sama. Hierarki, sarang, dan klasifikasinya. Dalam taksonomi adalah fakta bahwa semua organisme terhubung satu sama lain. Dalam hierarki bersarang dan didasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki bersama. Berdasarkan karakteristik derivasi bersama, organisme yang berkerabatan erat dapat ditempatkan dalam satu kelompok, seperti misalnya genus. Beberapa genera dapat dikelompokkan menjadi satu familia, beberapa familia menjadi satu ordo, dan seterusnya. Struktur vestigial. Bukti kuat dan langsung untuk keturunan yang sama berasal dari struktur vestigial. Bagian-bagian tubuh rudimenter, yakni bagian strukturnya lebih kecil dan sederhana dibandingkan bagian sejenis dari spesies moyang, disebut organ vestigial. Fungsi awal dari struktur vestigial dapat juga berganti fungsi. Struktur belakang paus. Paus memiliki bagian belakang yang tereduksi ke dalam, seperti pelvis dan kaki belakang. Kadang-kadang, gen yang mengkode untuk ekstremitas panjang menyebabkan berkembangnya kaki miniatur pada paus modern. Pada bulan Oktober 2006, seekor lumba-lumba hidung botol bersirip 4 ditangkap dan dipelajari karena memiliki kaki belakang ekstra. Kaki atau sirip cetacea menggambarkan contoh atavisme yang diprediksi dari moyang sama. Bagian mulut serangga. Banyak bagian mulut spesies serangga berasal dari struktur embrionik yang sama, menandakan modifikasi fitur orisinal moyang bersama. Ini mencakup labrum, bibir atas,
sepasang mandibula, hipofaring, data mulut, pasang maksila, dan labium. Evolusi telah memperbesar dan memodifikasi struktur ini pada beberapa spesies, sedang pada spesies lain reduksi dan kehilangan. Modifikasi memungkinkan serangga mengeksploitasi beragam bahan makanan. Alat tambahan atau poda lain. Bagian mulut dan antena serangga dianggap sebagai homologi dari kaki serangga. Perkembangan serupa tampak pada beberapa arachnida. Pasangan kaki anterior dapat dimodifikasi sehingga menjadi analogi dari antena, khususnya pada kalajengking, cambuk yang berjalan dengan 6 kaki. Perkembangan ini mendukung teori bahwa modifikasi kompleks sering muncul melalui duplikasi komponen, dengan hasil duplikasi dimodifikasi ke semua arah. Struktur pelvis dinosaurus sama dengan anggota tubuh pentadaktila pada mamalia. Dinosaurus akan memisah menjadi 2 ordo, yakni Tauridia dan Ornithischia. Pembagiannya tergantung informasi fosilnya. Gambar menunjukkan Tauridia awal mirip Ornithischia. Pola pelvis pada semua spesies dinosaurus adalah contoh struktur homolog. Setiap ordo dinosaurus memiliki tulang pelvis yang berbeda tipis, membuktikan mereka berasal dari moyang yang sama. Di samping itu, burung modern juga menunjukkan kemiripan struktur pelvis dengan Tauridia kuno, menunjukkan evolusi burung dari dinosaurus. Saraf laring rekuren pada jerapah. Saraf laring rekuren adalah cabang keempat dari nervus vagus yang merupakan saraf kranial. Pada mamalia, lintasannya lebih panjang dari biasa. Sebagian-bagian dari nervus vagus. Ia muncul dari otak dan merentang turun melalui leher ke jantung, memutar ke aorta dorsa, dan naik kembali ke laring melalui leher lagi. Lintasan ini suboptimal bahkan pada manusia, namun pada jerapah lebih suboptimal lagi. Karena panjangnya leher jerapah, saraf laring rekuren ini bisa mencapai 4 meter. Meskipun jarak rute optimalnya hanya beberapa inci saja. Bukti dari paleontologi. Sisa atau jejak organisme dari masa geologis lampau yang tertinggal pada batuan melalui proses alami disebut fosil. Fosil sangat penting dalam pemahaman sejarah evolusi kehidupan di bumi, sebab memberi bukti evolusi secara langsung dan informasi detail tentang moyang organisme. Paleotomologi adalah studi kehidupan lampau berdasarkan rekaman fosil dan hubungannya dengan berbagai periode waktu geologis. Rekaman fosil. Batuan sedimen terbentuk oleh lapisan selit atau lumpur yang saling tumpuk. Jadi, batuan hasilnya mengandung dari sederetan lapisan horizontal dan strata. Strata terendah terdiri dari batuan tertua, sedangkan strata paling atas adalah batuan yang paling muda dan fosil-fosil yang lebih baru. Melalui rekaman fosil, banyak spesies yang tampak pada awal tingkat strategis tak tampak pada level selanjutnya. Dalam evolusi, ini berarti menunjukkan waktu di mana spesies muncul dan menjadi punah. Banyaknya rekaman fosil. Diperkirakan ada sekitar 250.000 spesies fosil yang diketahui hingga saat ini. Jumlah fosil untuk masing-masing spesies berbeda-beda antara spesies yang satu dengan yang lain, namun berjuta-juta fosil yang sudah ditemukan.
Sebagai contoh, lebih dari 3 juta fosil dari zaman es terakhir sudah ditemukan dari La Brea Tar Pits di Los Angeles. Keterbatasan. Beberapa alasan ketidaklengkapan rekam fosil adalah: yang pertama, secara umum, probabilitas suatu organisme memfosil sangat rendah. Yang kedua, beberapa spesies atau kelompok kurang dapat memfosil karena bertubuh lunak. Yang ketiga, beberapa spesies atau kelompok memfosil karena mereka hidup dan mati dalam keadaan kondisi yang tak menguntungkan untuk terjadinya fosilisasi. Yang keempat, banyak fosil yang rusak karena erosi dan gerakan tektonik. Kelima, kebanyakan fosil terfragmentasi. Keenam, beberapa perubahan evolusi terjadi dalam populasi pada batas-batas kisaran ekologi suatu spesies. Dan karena populasi ini cenderung kecil, probabilitas fosilasinya penuh rendah. 7. Demikian pula, ketika kondisi lingkungan berubah, populasi spesies cenderung sangat tereduksi, sehingga setiap perubahan evolusi akibat kondisi baru ini cenderung tidak terfosilisasi. Kedelapan, banyaknya fosil hanya menginformasikan bentuk eksternal, namun hanya sedikit sekali mengenai fungsi organisme. 9. Berdasarkan biodiversitas yang ada saat ini, tampak bahwa fosil-fosil yang ditemukan merepresentasikan hanya sebagian kecil saja dari begitu banyak spesies organisme yang pernah hidup di masa lampau. Evolusi kuda. Evolusi kuda dimulai dengan hewan kecil yang disebut Hyracoderivum, umumnya disebut Equus, yang hidup di Amerika Utara sekitar 54 juta tahun lalu dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan Asia. Sisa fosil Hyracoderivum berbeda dari kuda modern dalam 3 hal penting. Yang pertama, hewan ini berukuran kecil, seukuran lubang, tubuh terbilang ringan dan beradaptasi untuk lari. Kedua, anggota badan pendek dan ramping dan kaki memanjang sehingga jari-jari hampir vertikal, dengan 4 gigi kaki depan dan 3 gigi pada kaki belakang. Ketiga, gigi taring kecil. Molar punya mahkota rendah dengan puncak membulat dilapisi email. Mungkin perjalanan perkembangan kuda dari Hyracoderivum ke Equus, kuda modern, melibatkan paling sedikit 12 general dan beberapa ratus spesies. Kecenderungan utama yang tampak pada perkembangan kuda terhadap kondisi lingkungan yang berubah dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, meningkat ukurannya dari 0,4 m menjadi 1,4 m. 2. Pemanjangan anggota tubuh dan kaki. Ketiga, berkurangnya jari kaki lateral. Keempat, meningkat panjang dan ketebalan jari. Ketiga. Kelima, meningkatnya lebar taring. Keenam, pergantian premolar dengan molar. Dan ketujuh, meningkatnya panjang gigi, tingginya mahkota motor. Distribusi kontinental, sedikit banyak semua organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Bila faktor abiotik dan biotik di dalam habitat mampu menopang spesies tertentu dalam suatu area geografis, maka dapat diasumsikan bahwa spesies yang sama akan dijumpai pada habitat yang sama pada area geografis yang serupa. Misalnya di Afrika dan Amerika Selatan. Ternyata tidak demikian yang terjadi. Spesies tumbuhan dan hewan terdistribusi secara tidak kontinu di dunia ini. Afrika memiliki monyet dunia lama atau Afroeurasia, ape, gajah, macan tutul, jerapah, dan rangkong. Amerika Selatan memiliki monyet dunia baru, puma, jaguar, kukang, ilama,
dan toucan. Gurun di Amerika Utara dan Selatan memiliki kaktus asli, tapi gurun di Afrika, Asia, dan Australia memiliki Euphorbiaceae asli yang berair dan mirip kaktus, namun sangat berbeda. Walau dalam beberapa kasus kaktus juga sangat berhasil, contohnya di gurun di Australia. Biogeografi pulau terdiri dari tipe spesies yang dijumpai di pulau-pulau, endemisme, radiasi adaptif, dan spesies cincin atau ring spesies. Tipe spesies yang dijumpai di pulau-pulau. Bukti dari biogeografi pulau berperan penting dalam perkembangan biologi evolusi. Untuk tujuan biogeografi, pulau-pulau ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu pulau kontinental dan pulau oseanik. Pulau-pulau kontinental adalah pulau-pulau seperti Britania Raya dan Jepang, dan pada suatu waktu pernah menjadi bagian dari benua. Sebaliknya, pulau-pulau oseanik seperti Kepulauan Hawaii, Kepulauan Galapagos, dan Kepulauan St. Helena adalah kepulau-pulau yang terbentuk di laut dan tak pernah menjadi bagian dari benua manapun. Lalu selanjutnya ada endemisme. Banyak spesies yang dijumpai di pulau-pulau terpencil adalah endemik di suatu pulau atau kelompok pulau tertentu, yang artinya mereka tidak dijumpai dimanapun kecuali di daerah-daerah ini. Contoh-contoh spesies endemik pulau meliputi banyak jenis burung non-terbang di New Zealand, lemur di Madagaskar, komodo di Pulau Komodo, pohon dragon's blood dari Socotra, tuatara dari New Zealand, dan lain-lain. Tipe lain endemisme tidak harus hanya mencakup dalam pengertian sempit pulau. Pulau di sini bisa berarti danau yang terisolasi atau area-area jauh yang lain terisolasi. Radiasi adaptif, kluster burung finch di Galapagos, honey creeper di Hawaii, anggota famili bunga matahari di Kepulauan Juan Fernandez, dan wood waffles di St. Helena disebut radiasi adaptif, sebab penjelasan terbaiknya adalah mereka tadinya spesies tunggal yang mengkoloni pulau atau sekelompok pulau, kemudian berdiversifikasi mengisi nike ekologi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah spesies cincin atau ring spesies. Spesies cincin memberi bukti penting evolusi karena menerangkan apa yang terjadi selama waktu, seiring suatu populasi terpisah secara genetik dan istimewa, sebab mempresentasikan dalam populasi hidup apa yang biasanya terjadi sepanjang waktu antara populasi-populasi moyang yang sudah lama mati dan populasi-populasi yang masih hidup. Jika ada dari populasi intermediate di antara kedua ujung cincin ini hilang, mereka tidak akan menjadi garis reproduksi yang kontinu dan tiap sisi akan menjadi spesies berbeda. Glossopteris adalah spesies biji tanaman paku yang sudah punah dari masa Permian. Glossopteris muncul di rekam fosil pada sekitar awal Permian di benua lampau Gondwana. Penyimpangan kontinental menerangkan biogeografi saat ini dari pohon tersebut. Fosil Glossopteris masa sekarang saat ini ditemukan pada strata Permian di bagian tenggara Amerika Selatan, Afrika Tenggara, seluruh Madagaskar, India bagian utara, semua Australia, semua New Zealand, dan tersebar di ujung utara dan ujung selatan Antartika. Selama Permian, benua-benua ini terhubung jadi satu sebagai Gondwana, sesuai dengan garis magnet, distribusi fosil yang sama, dan goresan glasial yang arahnya bergerak menjauhi iklim sedang kutub selatan selama Permian. Contoh spesifik yang kedua adalah distribusi marsupialia. Sejarah marsupialia juga memberikan contoh bagaimana teori evolusi dan penyimpangan kontinental dapat dikombinasikan untuk memprediksi mengenai apa yang akan dijumpai dalam rekam fosil. Fosil marsupialia paling awal berumur 80 juta tahun dan dijumpai di Amerika Utara. 40 juta tahun lalu, fosil menunjukkan bahwa mereka dapat dijumpai di seluruh Amerika Selatan, namun tak ada bukti keberadaan mereka di Australia, di mana hewan ini sekarang mendominasi. Hingga sekitar 30 juta tahun lalu, teori evolusi memprediksi bahwa marsupialia Australia pasti diturunkan dari marsupialia tua yang dijumpai di Amerika.
Dan contoh spesifik yang terakhir adalah migrasi, isolasi, dan distribusi unta. Sejarah unta memberikan contoh bagaimana bukti fosil dapat digunakan untuk merekonstruksi migrasi dan evolusi selanjutnya. Rekam fosil menunjukkan bahwa evolusi Camelidae dimulai di Amerika Utara, di mana dari sini 6 juta tahun lalu mereka bermigrasi melintasi Selat Bering ke Asia, kemudian ke Afrika, dan 3,5 juta tahun lalu melalui terusan Panama ke Amerika Selatan. Begitu terisolasi, mereka berevolusi sendiri-sendiri menjadi unta Baktrian dan dromedari di Asia dan Afrika, dan Ilama dan kerabat-kerabatnya di Afrika Selatan. Camelidae belakangan menjadi punah di Amerika Utara pada akhir zaman es terakhir. Bukti dari observasi terhadap seleksi alam. Contoh bukti evolusi sering berasal dari observasi langsung seleksi alam di alam dan laboratorium. Ilmuwan telah mengobservasi dan mendokumentasi banyak kejadian di mana seleksi alam berperan. Contoh-contoh paling terkenal adalah resistensi antibiotik di bidang medis dan juga eksperimen-eksperimen laboratorium baru yang mendokumentasi kejadian seleksi alam. Seleksi alam serupa dengan keturunan yang sama karena kejadian dalam waktu lama dan tekanan-tekanan seleksi dapat menyebabkan terjadinya keanekaragaman kehidupan di bumi yang kita lihat sekarang ini. Semua adaptasi, baik yang didokumentasikan ataupun yang tidak, disebabkan oleh seleksi alam. Contoh spesifik yang pertama adalah eksperimen evolusi jangka panjang E. coli. Evolusi eksperimental menggunakan eksperimen terkontrol untuk menguji hipotesis dari teori evolusi. Dalam satu contoh yang paling awal, William Dallinger melakukan eksperimen di penghujung 1880 dengan memanasi mikroba untuk menghasilkan perubahan adaptif secara paksa. Risetnya berlangsung sekitar 7 tahun dan publikasinya diterima sangat baik, namun ia tak dapat meneruskan eksperimen ini karena kerusakan alat. Contoh spesifik yang kedua adalah manusia. Seleksi alam terobservasi pada populasi manusia modern, di mana penemuan baru menunjukkan bahwa populasi yang beresiko terjangkit penyakit berbahaya yang melemahkan kuru memiliki varian imun dari gen protein prion G127V yang proporsinya lebih besar ketimbang pada alel non-imun. Ilmuwan mempostulasikan satu alasan cepatnya seleksi varian genetik ini adalah letalitas dari penyakit ini pada orang yang non-imun. Beberapa tren evolusi lainnya pada populasi lain tercatat meliputi pemanjangan periode reproduksi, berkurangnya kadar kolesterol dalam darah, turunnya kadar gula darah, dan tekanan darah. Contoh spesifik yang ketiga adalah bakteri pemakan nilon. Bakteri pemakan nilon adalah salah satu strain Flavobacterium yang mampu mencerna limbah nilon. Ada konsensus ilmiah bahwa kapasitas mensintesis nilonase sangat mungkin muncul sebagai mutasi satu tahap yang survive karena ia meningkatkan fitness dari bakteri yang memiliki mutasi ini. Ini contoh evolusi melalui mutasi dan seleksi alam yang terjadi dan sudah diobservasi. Bukti dari observasi terhadap spesies. Spesies adalah proses evolusi yang muncul spesies biologi yang baru. Spesies dapat terjadi dari berbagai penyebab dan dikelompokkan dalam berbagai bentuk. Misalkan alopatri, simpatri, polilodisasi, dan sebagainya. Contoh menarik dari spesies datang dari observasi biografi, pulau-pulau, dan proses radiasi adaptif. Contoh-contoh di bawah ini memberikan bukti kuat keturunan yang sama dan hanya sedikit dari jumlah contoh yang teramati. Langsung saja masuk ke contoh spesifik. Yang pertama ada black cap. Spesies burung Slavia articapilla umumnya disebut black cap. Hidup di Jerman dan terbang ke arah selatan menuju Spanyol.
sementara sebagian kecil terbang ke arah utara, menuju Inggris Raya. Selama musim dingin, akan tetapi populasi blackcap yang lebih kecil memutar kembali ke Inggris Raya. Dengan pengurutan DNA, individu dapat diletakkan pada kelompok yang tepat dengan akurasi 85%. Stuart Berhoff dari University of Exeter melaporkan bahwa burung yang bermusim dingin di Inggris cenderung kawin antara mereka sendiri. Tetapi, tidak demikian halnya dengan burung yang bermusim dingin di Mediterania. Contoh spesifik kedua, Drosophila melanogaster. William R. Reich dan George W. Salt menemukan bukti eksperimental spesies simetrik pada lalat buah. Mereka mengumpulkan populasi Drosophila melanogaster dari Davis, California dan meletakkan pupanya ke labirin. Lalat yang baru menetas harus memilih labirin untuk menemukan makanan. Lalat punya 3 pilihan dalam memilih makanan. Yang pertama, terang dan gelap, yang disebut fototaksis. Kedua, ke atas dan ke bawah, yang disebut geotaksis. Yang ketiga, bau asetaldehid dan etanol, yang disebut kemotaksis. Mereka kemudian mengkultur 2 strain yang memilih habitat berlawanan. Satu strain muncul lebih awal, segera terbang ke atas dan gelap karena tertarik ke asetaldehid. Strain satunya muncul kemudian dan segera terbang ke bawah, tertarik pada cahaya dan etanol. Pupa dari strain ini kemudian diletakkan bersamaan dan labirin dan dibiarkan kawin di tempat makanan. Kemudian mereka dikumpulkan. Contoh spesifik ketiga, Hawthorne Play. Salah satu contoh kerajaan evaluasi adalah kasus lalat Hawthorne Rhagoletis Pamonella, juga dikenal sebagai lalat belatung apel, yang tampaknya melakukan spesiesi simetrik. Populasi-populasi Hawthorne yang berbeda ternyata memakan buah yang berbeda. Populasi Hawthorne yang ada saat ini normalnya tidak lagi memakan buah apel. Contoh spesifik keempat, nyamuk di London Underground. Nyamuk London Underground adalah spesies nyamuk dari genus Culex yang dijumpai di London Underground. Nyamuk ini berevolusi dari spesies bawah tanah Culex pipiens. Nyamuk ini walaupun pertama ditemukan di sistem London Underground, juga ditemukan di sistem bawah tanah manapun di dunia. Spesies ini berperilaku sangat berbeda, sangat sulit untuk kawin dan memiliki frekuensi alel yang berbeda, konsisten dan penyimpangan genetik selama founder event. Lebih spesifiknya, Culex pipiens molledus kawin sepanjang tahun, tak toleran dingin, menggigit tikus, mencit dan manusia. Berbeda dengan spesies atas tanah, Culex pipiens, yang toleran dingin, berhibernasi di musim dingin, dan hanya menggigit burung. Ketika kedua spesies ini disilangkan, telurnya infertil, menggambarkan adanya isolasi reproduktif. Contoh spesifik kelima, tikus rumah Medaira. Tikus Medaira adalah spesies tikus diturunkan dari tikus rumah yang mengalami spesiesi setelah Pulau Medaira, mulai dihuni pada tahun 1420. Contoh spesifik ke-6, Meili. Persilia mexicana adalah ikan kecil yang hidup di gua-gua sulfur Meksiko. Penelitian tahunan terhadap ikan ini menemukan bahwa dua populasi unik Meili ikan adalah yang berwarna gelap, dan ikan permukaan yang terang makin lama makin divergen secara genetik. Dalam keadaan gelap, situasinya berlawanan. Indra Meili dapat mendeteksi ancaman predator di habitatnya sendiri, namun bukan di habitat lain. Berpindah dari satu habitat ke habitat lain akan meningkatkan resiko kematian. Tabler
merencanakan eksperimen lanjutan, tapi ia meyakini bahwa ini merupakan contoh bagus tentang kemunculan satu spesies baru. Contoh spesifik ketujuh, Delchris. Kristen Bomblis menemukan bahwa 2 gen diwariskan dari tiap induk dari tanaman Delchris. Arabidopsis thaliana. Ketika gen-gen ini diwariskan, tanaman ini memicu reaksi pada tanaman hibrid yang mengaktifkan sistem kekebalan tubuhnya sendiri untuk melawannya. Selain mengalokasikan indikator-indikator yang sama, ke-20 tanaman juga memiliki kumpulan aktivitas genetik yang setara dalam sekumpulan 1080 gen. Pada hampir semua kasus, Bomblis menemukan bahwa hanya diperlukan 2 gen untuk menyebabkan respon autoimun. Bomblis melihat satu hibrid secara detail dan menemukan bahwa satu dari kedua gen berasal dari kelas NBLRL. Ketika Bomblis membuang gen yang bermasalah, perkembangan hibrid akan normal. Setelah beberapa generasi berturutan, inkompatibilitas ini bisa membentuk pembagian antara strain-strain tanaman yang berbeda, mengurangi peluang kesuksesan kawin dan mengubah strain-strain yang berlainan menjadi spesies-spesies terpisah. Fertilisasi atau hibridisasi antar spesies. Berdasarkan studi laboratorium dan contoh-contoh spesies yang telah mati di alam, mencari spesies yang mampu bereproduksi dengan baik atau membentuk hibrid antar 2 spesies berbeda memberi kita kesimpulan bahwa hubungan mereka sangat dekat. Bersama-sama dengan ini diketahui bahwa hibridisasi ternyata merupakan prekursor bagi pembentuk spesies yang baru, karena menjadi sumber gen yang baru untuk suatu spesies. Contoh di bawah ini hanyalah sebagian kecil dari spesies yang telah mati melalui hibridisasi. Contoh pertama yaitu beruang kutub. Beruang kutub berkerabat dengan beruang coklat. Namun, mereka masih bisa interbreeding dan menghasilkan keturunan fertil. Namun, hewan ini telah mendapatkan perbedaan fisiologi yang signifikan dari beruang coklat. Evolusi beruang kutub juga menghasilkan papila kecil dan cangkir penghisap mirip vakuola di telapak kakinya untuk mencegah tergelincir di es. Kaki yang dilindungi lapisan tebal untuk melindungi bagian bawah dari udara dingin dan memberi gesekan. Telinga yang lebih kecil untuk mengurangi hilangnya panas. Kelopak mata yang bekerja seperti kacamata anti silau. Akomodasi untuk diet mereka yang berupa daging. Kapasitas lambung besar untuk makan oportunistik, dan kemampuan untuk puasa hingga 9 bulan sambil mendaur ulang ureanya. Contoh kedua, Rhabdanobrassica. Rhabdanobrassica mencakup semua hibrid intergenerik antara genera Rhabdanus atau yang disebut lobak dan Brassica yang disebut kubis. Rhabdanobrassica adalah tanaman yang menarik, sebab meskipun hibrid, ia tidak steril. Ini menyebabkan beberapa botaniawan menduga bahwa hibridisasi kebetulan dari suatu bunga oleh polen dari spesies lain. Di alam bisa saja menjadi mekanisme spesies yang umum pada tanaman tinggi. Contoh ketiga adalah Salsify. Salsify adalah salah satu contoh spesies hibrid yang sudah diobservasi. Pada awal abad ke-20, spesies ini adalah Salsify barat atau yang disebut Tragopogon dubius. Lalu Salsify padang rumput atau yang disebut Tragopogon pratensis, dan tanaman oyster yang disebut Tragopogon porifolius. Pada tahun 1950-an, botaniawan menemukan 2 spesies baru di daerah Idaho dan Washington, di mana ketiga spesies yang sudah diketahui sebelumnya saling overlapping. Satu spesies baru, Tragopogon michaelus, merupakan hibrid traploid dari T. Spesies baru ini biasanya disebut the on-bay hybrids.
mengambil nama botaniawan yang pertama kali mendeskripsikan populasi T, mirus tumbuhan terutama dengan cara reproduksi anggota-anggota sendiri. Namun, terus terjadi hibridisasi lanjutan yang menambahkan populasi T mirus. Seleksi artifisial memperlihatkan keanekaragaman yang bisa terjadi pada organisme yang bermoyang namun relatif baru. Pada seleksi artifisial, satu spesies dikawinkan secara selektif pada tiap generasi, sehingga hanya organisme dengan ciri-ciri diinginkan saja yang bisa bereproduksi. Ciri-ciri ini akan berkembang baik pada generasi selanjutnya. Seleksi artifisial sudah berhasil dilakukan jauh sebelum sains menemukan landasan genetikanya. Contoh seleksi artifisial adalah breeding pada anjing, modifikasi makanan secara genetik, breeding tanaman bunga, kultivasi makanan seperti kubis, dan sebagainya. Kariptos Adami, seorang guru besar di institut, menekankan hal ini dalam bukunya yaitu Evolution of Biology Complexity. Beliau menjelaskan suatu kecenderungan dalam evolusi dari kompleksitas dalam evolusi biologi. Kompleksitas harus didefinisikan secara mendalam dan terukur. Sebuah definisi terbaru yang informasinya bersifat teoristis. Beliau mengidentifikasikan kompleksitas genomik dari seberapa banyak informasi yang disimpan oleh suatu urutan mengenai lingkungannya. Sekian video dari kelompok 8, semoga teman-teman semua dapat mengerti tentang materi bukti-bukti evolusi. Jangan lupa di like, Komen, dan share ke teman-teman kalian. kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.